Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Nabila Rahman. Saya dari Universitas Muhammadiyah Bandung, Prodi Farmasi, angkatan 2019, dengan NIM 190106032. Nah, pada video ini saya akan menjelaskan mengenai herbal berkhasiat, yaitu meniran. Kenapa sih saya ingin menjelaskan mengenai meniran? Pertama-tama, saya sangat menyukai membaca buku. Nah, salah satu buku yang sering kali saya baca yaitu adalah buku Herbal Indonesia Berkhasiat beserta bukti ilmiah dan cara raciknya. Buku ini diterbitkan oleh redaksi Trubus dan berisi mengenai herbal-herbal yang ada di Indonesia. Nah, salah satu herbal yang membuat saya tertarik adalah meniran. Oleh karena itu, saya akan menjelaskannya pada video ini. Meniran atau yang biasa dikenal sebagai memeniran oleh masyarakat Sunda, kemudian Gasau Madungi oleh masyarakat Ternate, dan Kilanelli oleh bangsa India, memiliki nama latin Phyllanthus niruri. Nah, pertama-tama dulu di Filipina, ekstrak meniran biasa digunakan untuk racun ikan. Nah, senyawa beracun itu berasal dari golongan alkaloida 4-methoxy-norsekurinin dan N-norsekurinin. Nah, bagian apa saja sih yang bisa digunakan dari meniran ini? Bagian yang bisa digunakan dari meniran yaitu seluruh tanamannya, yaitu berarti dari ujung, yaitu dari akar sampai ke daunnya. Meniran bersifat diuretik, anti radang, pelindung hati, pereda demam, dan penjaga stamina. Sekarang saya akan membahas mengenai empiris dengan meniran. Nah, herbanya berperan sebagai anti tuberkulosis. Pertama. Yang kedua, seluruh bagian tanaman dari meniran ini bersifat hepatoprotektor dan menjaga stamina. Hepatoprotektor itu untuk menjaga hati. Nah, kemudian yang ketiga, herbanya dapat merangsang pengeluaran air seni dan mengobati infeksi saluran kencing. Nah, yang keempat, herba berfungsi untuk melarutkan asam urat. Dan yang kelima, herbanya juga dapat mengobati sariawan. Selain itu, seluruh bagian tanaman dari meniran ini berkhasiat mengatasi gangguan pencernaan sekaligus untuk menambah nafsu makan. Dan yang terakhir, seluruh bagian tanaman juga dapat mengobati radang usus. Herba meniran juga bisa digunakan untuk mengobati penyakit kuning, kencing nanah atau gonorrhea, dan diabetes. Nah, di Malaysia, meniran ini biasa digunakan untuk mengobati sengatan tawon, kemudian gatal-gatal dan penyakit kulit. Sementara di India, masyarakat kerap menggunakan meniran untuk mengatasi gangguan seperti kurap, kudis, dan kutil. Selanjutnya, saya akan membahas bukti ilmiah dari meniran. Yang pertama, meniran sebagai antibakteri. Ekstrak metanol daun meniran mempunyai efek antibakteri paling tinggi terhadap bakteri yang pertama Staphylococcus aureus, kemudian yang kedua Bacillus subtilis, yang ketiga Escherichia coli, dan yang keempat Pseudomonas aeruginosa. Efek ini disebabkan oleh senyawa antibakteri pada meniran, yaitu pilantin, hipopilantin, nirantin, dan nietetralin. Nah, ekstrak Proteolum ether dari batang, daun, dan akar meniran juga menunjukkan efek antifungi. Kandungan utama flavonoid dan glikosida flavonoid menghambat kerja enzim santin, oksidase, dan superoksidase. Nah, kedua efek ini digunakan dalam pengobatan asam urat dan batu ginjal. Flavonoid akan berikatan dengan kalsium dari batu ginjal dan membentuk senyawa kompleks kelat yang mudah larut. Nah, ion-ion Na dan K akan berikatan dengan asam urat sehingga membentuk senyawa garam yang mudah larut dalam air, sehingga asam urat yang telah mengkristal di dalam darah dan ginjal akan terlarut secara perlahan dan akan dikeluarkan. Pemakaian meniran sebagai obat ginjal harus dilakukan dengan hati-hati, terutama untuk ibu hamil. Nah, ibu hamil dilarang menggunakan atau meminum meniran karena meniran bersifat sebagai penggugur kandungan.
Kemudian, penderita dengan gangguan ginjal akut sebaiknya tidak mengkonsumsi meniran karena sangat berbahaya untuk penderita tersebut. Selanjutnya, meniran sebagai imunomodulator. Nah, imunomodulator ini adalah kunci utama dari khasiat meniran. Nah, dari aneka uji klinis yang dilakukan di berbagai negara, meniran menunjukkan aksinya sebagai imunomodulator. Nah, imunomodulator ini berperan membuat sistem imun tubuh lebih aktif dalam menjalankan tugasnya. Nah, sekaligus untuk menguatkan sistem kekebalan tubuh atau imun manusia. Jika sistem imun meningkat, kekebalan atau daya tahan tubuh terhadap serangan virus, bakteri, atau mikroba juga akan meningkat. Karena sifatnya sebagai imunostimulator, herba meniran sering digunakan sebagai imunoterapi dan terapi pendamping untuk mengiringi obat kanker. Sehingga secara tidak langsung meniran juga dapat disebut sebagai obat kanker. Nah, jika daya tahan dan antibodi meningkat, tubuh menjadi lebih responsif menerima pengobatan. Nah, kemampuan peniran sebagai imunostimulator dan imunoterapi antara lain untuk yang pertama, merangsang aktivitas sel natural killer atau NK dan sel killer yaitu K. Jika toksisitas keduanya meningkat, sel-sel yang mengalami mutasi dan abnormal akan segera dihancurkan. Selanjutnya, saya akan memberikan resep meniran sebagai obat asam urat. Nah, apa saja sih bahan-bahan yang harus disiapkan? Yang pertama, ada meniran sebanyak 1 batang. Sebenarnya tidak harus hanya batangnya, tapi bisa juga bagian akarnya atau daunnya. Yang kedua, jahe merah sekitar 1 ruas jari. Kemudian yang ketiga, cengkeh sebanyak 4 butir. Yang keempat, kayu manis sebanyak 1 ruas jari. Dan gula merah secukupnya atau sesuai selera boleh. Nah, bagaimana sih cara membuat meniran untuk obat asam urat ini? Pertama-tama, cuci bersih semua bahan dan buang kotoran yang menempel. Kemudian, rebus dalam 4 gelas air bening sampai mendidih dan tersisa 2 gelas saja. Setelah itu, diangkat, disaring, lalu didinginkan. Nah, berapa kali sehari sih harus diminum? Dianjurkan minum 2 kali sehari, masing-masing 1 gelas. Yang kedua, saya akan membagikan resep meniran sebagai obat gastritis. Nah, apa sih gastritis itu? Gastritis adalah gangguan lambung ringan. Nah, gejalanya seperti apa? Gejalanya itu perut seperti ditusuk-tusuk, kemudian ada rasa mudah kembung dan tidak nafsu makan. Apa saja sih bahan yang digunakan dalam ramuan ini? Pertama-tama ada meniran sebanyak 1 batang, kemudian temulawak sebanyak 1 biji, dan daun sembung legi sebanyak 3 lembar. Nah, bagaimana cara pembuatannya? Pertama-tama, temulawak dikupas, kemudian dicuci dan diiris tipis-tipis. Kemudian, semua bahan direbus dalam 5 gelas air dan dididihkan sampai berkurang menjadi 4 gelas. Setelah itu diangkat dan disaring. Nah, ramuan ini diminum sekitar 3 kali sehari sebanyak 2-3 gelas. Nah, diminumnya sesudah makan ya. Dan dilakukan selama 2 minggu berturut-turut. Ya, sekian video ini. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Mohon maaf apabila banyak salah kata dan kekurangan saya dalam memberikan informasi. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.